wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Bulan Rabiul Awal yang oleh masyarakat kita dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang kesemuanya patut kita jadikan sebagai panutan dalam hidup ini. Sebab manusia memerlukan contoh dalam hidup ini. Dan bagi umat Islam, tidak ada contoh manusia yang lain yang melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran Nabi Muhammad bukan saja diakui oleh manusia, tapi Allah pun membesarkan dan memuliakan beliau. Karena Allah menyanjung dan meninggikan kedudukan beliau, maka sudah sepatutnya lah kita sebagai pengikutnya selalu meneladani sifat-sifat beliau. Salah satu sifat beliau yang patut kita teladani adalah bahwa beliau memiliki jiwa besar. Pemirsa, walaupun beliau seorang rasul, di mana di dalam ilmu kalam dijelaskan kalau yang namanya rasul itu dijamin oleh Allah bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa. Dalam bahasa agamanya disebut ma'sum, terpelihara. Tapi ibadah beliau sungguh sangat mengagumkan. Dan beliau pun seringkali melakukan introspeksi atau mawas diri. Apa saja perbuatan yang pernah beliau lakukan salah, maka beliau segera beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu ketika, karena rasa takut beliau yang begitu tinggi kepada Allah, maka pada saat-saat beliau sakit, beliau sempat berkumpul dengan para pengikutnya di Madinah. Kemudian di situ beliau berpidato, dan isi pidatonya sangat berkesan sehingga membuat hati terharu mendengarnya. Dalam pidatonya beliau berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Barang siapa di antara kamu ada yang pernah merasa teraniaya denganku, maka bangunlah untuk melakukan kisos, untuk menuntut balas kepadaku sebelum aku dituntut oleh Allah pada hari kiamat nanti." Begitu di antara isi pidato beliau. Dan itu diulang lagi oleh beliau. Hingga 3 kali Rasulullah menyampaikan pidatonya itu di depan para sahabatnya. Tapi tidak satu pun yang bangkit untuk menuntut balas kepada beliau. Karena Rasulullah mengulang-ulang mengatakan, "Siapa di antara kalian, wahai sahabat-sahabatku, yang pernah sakit hati karena diriku, atau kalian pernah melihat kesalahanku, tapi kalian belum sempat mengungkapkannya, maka sekarang silahkan kalian ungkapkan." Akhirnya, karena sudah 3 kali Nabi menyampaikan hal itu, maka bangunlah seorang sahabat. Pemirsa, sahabat itu tidak terlalu populer namanya dalam sejarah, dan tidak terlalu terkenal namanya di kalangan para sahabat. Sahabat itu bernama Ukasyah bin Muhsin. Ukasyah pada saat itu berdiri sambil mengacungkan tangannya lalu berkata, "Ya Rasulullah,
Sebenarnya aku tak mau menuntut balas kepada engkau. Sebenarnya aku tidak mau melakukan kisos kepada engkau, kalau bukan karena engkau telah 3 kali menyampaikan hal itu. Lalu sahabat itu, Ukasyah bin Muhsin, melanjutkan perkataannya. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar, sehingga ontakku berdampingan dengan ontakmu. Maka aku pun turun dari atas ontakku dan menghampirimu, lalu aku pun mencium pahamu. Kemudian engkau mengangkat cambuk dan memukul ontakmu agar berjalan cepat. Tetapi sebenarnya engkau pada saat itu telah memukul lambung sampingku, ya Rasul. Aku tak tahu apakah pada saat itu engkau lakukan dengan sengaja atau tidak. Pemirsa, setelah mendengar perkataan Ukasyah demikian, lalu Rasulullah segera menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuknya yang digunakan pada waktu perang Badar itu. Pada saat itu cambuk akan diambil oleh Bilal. Maka Fatimah berkata, "Wahai Bilal, siapakah orang yang akan menuntut balas pada ayahku?" Bilal menjawab, "Ukasyah bin Muhsin." Kemudian Fatimah langsung keluar dari rumahnya dan menjumpai Ukasyah lalu berkata, "Hai Ukasyah, ketahuilah bahwa aku adalah putri Rasulullah satu-satunya yang masih hidup pada saat ini. Janganlah kau lakukan kisos terhadap ayahku. Lakukanlah kisosmu itu terhadap diriku. Kalau kau melakukan kisosmu terhadap diriku, maka sama halnya engkau telah melakukan terhadap ayahku." Begitu kata Fatimah kepada Ukasyah. Tapi oleh Rasulullah SAW langsung dicegahnya, "Tidak, wahai anakku, karena apa yang akan aku pertanggungjawabkan adalah atas apa yang telah aku lakukan." Kemudian berdiri pula pada saat itu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Keduanya minta kepada Ukasyah, "Hai Ukasyah, kami sekarang berada di hadapanmu. Lakukanlah kisosmu itu pada kami berdua, dan janganlah kau lakukan pada Rasulullah." Rasulullah pun langsung berkata, "Duduklah wahai sahabatku, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukanmu berdua." Tak lama kemudian berdiri pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu dia berkata, "Hai Ukasyah, aku sekarang masih hidup di hadapan Nabi. Oleh karena itu tentu aku tidak sampai hati melihat kalau engkau melakukan kisos padanya. Inilah punggungku, maka deralah aku dengan tanganmu, hai Ukasyah." Nabi pun menukasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali. Mirza, terakhir tampil pula kakak beradik Hasan dan Hussein. Dan dia berkata berdua itu, "Hai Ukasyah, bukankah kamu telah mengetahui bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, bila kau mengkisos diri kami, maka sama halnya kau telah mengkisos Rasulullah." Rasulullah pun langsung berkata, "Duduklah kalian berdua, wahai penyejuk mataku." Akhirnya Nabi berkata lagi kepada Ukasyah, "Hai Ukasyah, pukullah aku bila kau berhasrat mengambil kisos pada diriku." Pemirsa, Ukasyah pada saat itu justru malah berkata,
"Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul lambungku dulu, kebetulan pada saat itu aku tidak mengenakan baju." Lalu tanpa bicara Rasulullah segera membuka bajunya, sehingga berteriaklah kaum muslimin pada saat itu sambil menangis. Pemirsa, dalam sejarah diterangkan, tatkala Ukasyah melihat putih tubuhnya Rasulullah, lalu ia segera mendekati tubuh Nabi dan mencium punggung beliau sambil berkata, "Tebusanmu adalah ruhku ya Rasulullah. Siapakah yang tega mengkisos engkau ya Rasul? Saya sengaja berbuat demikian karena saya berharap agar tubuh saya dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Kemudian Nabi berkata, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah pada pribadi Ukasyah ini." Lalu berdirilah kaum muslimin beramai-ramai mencium Ukasyah sambil berkata, "Berbahagialah engkau, hai Ukasyah, yang telah mencapai derajat tinggi dan menjadi teman Rasulullah di surga nanti." Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berjiwa besar. Kalau dia salah, maka dia mengakui salah, dan kalau beliau benar, maka dia pun mengatakan benar. Sementara ini kita lihat kehidupan manusia justru sebaliknya, di mana manusia lebih banyak menonjolkan kebenaran, keberhasilan, dan perjuangan, tapi tanpa mau menelaah di mana letak kesalahan dan kelemahannya. Padahal kalau saja mereka mau menyadari kesalahan dan kelemahannya, insya Allah hidupnya akan semakin baik dan bahagia. Hasibu qabla an tuhasabu. Adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan nanti. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.